Yuk, para wibu calon jenazah. Waduh, gimana nih kabarnya? Masih pada suka pakai sabun batang? Aduh, nah pembahasan kita kali ini adalah tentang Pirates Issei. Setelah Issei berhasil mengalahkan Chow Chow, nanti Issei akan dipromosikan menjadi High Class Devil. Begitu juga dengan Asia, Kiba, Koneko, dan Seknovia. Dan Issei nanti akan mendapatkan Evil Fist pribadinya yang membuat salah satu impiannya sejak sebelum menjadi iblis terwujud, yaitu menjadi Raja Harem. Issei mendapatkan Evil Fist pribadinya, tapi itu bukan berarti dia bukan lagi bagian dari kelompok Rias. Dia masihlah bagian dari kelompok Rias, hanya saja dia memiliki kelompoknya sendiri. Sebelum ke pembahasan Pirates Issei, gue mau bahas sedikit sistem Evil Fist. Jadi, seseorang yang sudah direinkarnasi menjadi iblis tidak bisa lepas dari king mereka, kecuali berganti king. Tapi masih dengan bidak Evil Fist yang sama. Contohnya, Issei, dia menjadi raja, tapi dia masihlah pion dari Rias. Sedangkan Asia, dia sudah tidak lagi bishop dari Rias, melainkan bishop dari Issei, karena Asia pindah kelompok, bukan membuat kelompok yang baru. Sekarang kita ke pembahasan utama, Pirates dari Issei. Yang pertama jelas kingnya adalah sang MC utama, Hyodo Issei, pemegang Secret Gear Boosted Gear, yang dia memanggil dirinya sendiri sebagai Oppai Dragon. Dan ya kalian udah pada tau lah latar belakang dari Issei ini yang gak ada istimewanya sama sekali lah. Yang kedua adalah Inkfield Leviathan. Dia adalah queen dari Issei. Inkfield adalah keturunan dari Mau Leviathan terdahulu dan dia seperti Vali yang merupakan setengah iblis dan manusia. Untuk kekuatan, Inkfield memiliki kekuatan klan Leviathan dan Inkfield juga memiliki Secret Gear Nerate Kyrie, Secret Gear yang masuk jajaran Secret Gear Longinus. Untuk pembahasan lengkap soal Inkfield bakal gue bahas di lain video karena panjang banget gitu kalau gue bahas tentang Inkfield ini. Selanjutnya adalah Asia Argento. Seperti yang udah gue jelasin di awal, kalau Asia nanti akan pindah kelompok ke kelompok Issei. Asia juga akan tetap menggunakan bidak bishop atau kalau orang Indo sering nyebutnya sebagai peluncur. Dan walaupun Asia nanti akan menjadi High Class Devil, dia tidak akan membuat kelompoknya sendiri, seperti Issei. Untuk masa lalu Asia dan kekuatan Asia kayaknya nggak perlu gue bahas karena kita semua udah tahu gitu kan. Di anime juga udah dijelasin tentang kekuatan serta masa lalu dari Asia. Bishop lain dari kelompok Issei adalah Rafael Phoenix. Di season 1 kita udah diperkenalkan oleh sosok Rafael yang merupakan adik dari Racer, tokoh antagonis di season 1 yang mau menikahi Rias. Di season 1 kita juga udah diperlihatkan bahwa Rafael mulai tertarik dengan Issei di akhir episode. Dan semakin diperjelas saat season 3 sewaktu Issei ingin melawan Loki yang sampai diberi air mata Phoenix sama Rafael yang dimasukkan ke dalam botol lalu dijadikan sebuah kalung. Sedangkan untuk kekuatan dari Rafael Phoenix di anime kan belum dijelasin gitu. Yang sebenarnya kekuatan dari Rafael itu menurut gue cukup kuat gitu. Rafael bukanlah karakter wanita yang lemah menurut gue. Karena Rafael memiliki kekuatan immortal seperti klan Phoenix pada umumnya, ditambah dia memiliki kekuatan api neraka, dia juga merupakan seorang ahli strategi, ditambah dia merupakan seorang master hand-to-hand combat atau pertarungan tangan kosong. Selanjutnya adalah Seknovia. Dia sama seperti Asia yang pindah kelompok dan di kelompok Issei dia juga masih menggunakan bidak Knight. Kalau orang Indo sering nyebutnya sebagai bidak kuda yang jalannya L tuh. Tapi Seknovia sedikit berbeda dengan Asia yang tidak membuat kelompok sendiri. Seknovia nanti akan membuat kelompoknya sendiri yang berarti dia juga merupakan seorang king seperti Issei, Rias, Sona, dan yang lainnya. Untuk masalah Pirates dari Seknovia nanti bakal gue bahas di lain video. Karena ya bakal panjang juga kalau gue bahas gitu.
Kalau untuk kekuatan Xenovia kayaknya nggak usah gue bahas lagi gitu kan, karena di anime udah dijelasin gitu kalau dia adalah Master Swordsman dengan kecepatan yang luar biasa. Bidak kenaik atau kuda lain dari Issei adalah Benia Orcus. Di LN belum banyak sih diceritain tentang masa lalu si Benia ini. Yang udah diceritain baru dia adalah setengah manusia dan setengah Grim Reaper. Ibunya adalah manusia, sedangkan ayahnya adalah Grim Reaper yang bernama Orcus. Benia sebelum menjadi kelompok Issei adalah Grim Reaper yang melayani Hades. Tapi karena merasa tidak cocok oleh Hades, Benia kabur dari alam kematian. Untuk masalah kekuatan Benia, yang saat ini sudah dikonfirmasi adalah kecepatannya yang luar biasa. Seperti bidak kenaik pada umumnya kayak Kiba atau Kitasoji, Benia juga memiliki kecepatan yang luar biasa. Selain memiliki kecepatan yang luar biasa, Benia juga memiliki sabit Grim Reaper. Seperti Grim Reaper pada umumnya, Benia dapat memotong umur mereka dengan sabitnya, tapi tidak melukai tubuhnya. Jadi yang dilukai Benia adalah bagian internal atau jiwanya, tapi tidak dengan tubuhnya atau bagian eksternalnya. Selanjutnya adalah Roseways, yang juga nanti akan pindah kelompok dari kelompok Rias ke kelompok Issei dengan bidak yang sama, yaitu Rook. Orang Indo sih sering nyebutnya sebagai bidak benteng. Roseways dibesarkan di pedesaan oleh neneknya, yang bernama Goundul. Karena kedua orang tuanya adalah pejuang yang melayani Dewa Nordik dan jarang pulang. Saat masih kuliah, Roseways menulis esai tentang Trihexa, tetapi tidak pernah dipublikasikannya. Roseways ditunjuk sebagai pengawal Odin sebelum seri DxD dimulai. Jadi sebelum Issei dijadikan iblis oleh Rias. Nah, Roseways sendiri adalah mantan Valkyrie yang sudah menjomblo puluhan tahun. Tapi status jomblonya hilang ketika dia dilamar oleh Issei di volume 25. Dan Roseways adalah cewek kelima yang dilamar Issei setelah Rias, Akeno, Asia, dan Xenovia. Aduh, maruk banget lu ya. Untuk masalah kekuatan, Roseways sendiri adalah Master Magician, atau bisa dibilang sebagai ahli sihir. Terlepas dari ahli sihir, dia juga memiliki daya tahan tubuh yang sangat kuat serta kekuatan fisik yang sangat luar biasa karena bidak Rook yang ada pada dirinya. Seperti Koneko, ya kalian tahu sendiri lah kekuatan Koneko kayak apa. Nah, itu adalah Pirates atau kelompok dari Issei. Dan ya isinya adalah cewek semua, lengkap lagi ada Onesan, Loli, Bisojo, dan ya yang pastinya ngebuat para kaum Adam pada iri semua gitu kan. Termasuk lo pada ngaku lo kayak kagak iri, nggak mungkin lo, apalagi para wibu kan. Nah, mungkin itu aja untuk pembahasan kali ini. Kalau kalian punya pendapat, pertanyaan tentang video kali ini, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, nyalain loncengnya juga biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Satu lagi, share video ini ke teman-teman kalian, keluarga, pacar kalau udah pada punya ya. Kalau nggak punya ya pacar orang juga nggak apa-apa lah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya and bye-bye.